بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Ya, kita punya pembahasan dalam irfan teoritis terkait tentang ayana sabitah. Hasil dari pembahasan ayana sabitah ini mengarahkan kita nanti untuk memahami jabr dan ikhtiar di dalam pandangan urafa. Karena pembahasan ini akan membawa kita pada pembahasan jabr dan ikhtiar, yang mana pembahasan jabr dan ikhtiar merupakan pembahasan yang paling rumit di dalam filsafat ketuhanan atau dalam ketuhanan. Karena itu kita tidak bisa membahas dalam bentuk yang istilahnya sekedar melewatkan saja pembahasannya. Meskipun buku yang kita jadikan rujukan di sini, beliau sangat singkat membahas tentang masalah ini. Sebab memang ya buku ini semacam pengantar dan pengenalan saja terhadap irfan secara keseluruhan. Nah, salah satu bagian dari keseluruhannya itu adalah irfan teoritis. Nah, di dalam pembahasan terkait masalah ayanus sabitah ini ada yang disebut dengan iktadaat atau iktazaat ayan sabitah, yaitu keniscayaan atau kedarurian daripada ayan sabitah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah singgung bahwa ayan sabitah ini adalah mahia segala sesuatu di zehen Tuhan atau di zehen Tuhan. Ya, sebutlah seperti itu, zehen Tuhan. Manusia kan ada zehennya, ada benaknya, ada tempat berbagai apa yang diketahuinya. Nah, ayan sabitah ini ada di zehen Tuhan, yakni di hazrat ilm, yakni dalam ilmu Tuhan. Jadi semua hakikat mahia segala sesuatu itu ya terlebih dahulu ada di zehen Tuhan ini yang disebut dengan ayan sabitah itu. Ya. Nah, terkait tentang keniscayaan ayan sabitah, menurut pandangan irfan ya, setiap dari ain sabitah
yang mana ain sabita tidak lain adalah zat-zatnya sesuatu di ilmu Tuhan, maka mereka ini semuanya mempunyai keniscayaan, mempunyai kemestian, mempunyai tuntutan. Misalnya entitas tetap batu. Jadi ini sabita biasa kita terjemahkan entitas tetap atau arketip. Nah, ini semacam ide. Jadi dia masih dalam bentuk ide, belum dalam bentuk wujud. Jadi dia masih dalam bentuk ide, belum dalam bentuk wujud yang ain sabit ini. Nah, ain sabit daripada batu tiada lain adalah keniscayaan, keseluruhan, kekhususan yang ada pada batu. Jadi ia menuntut kekhususan ini, ya ini yang terdapat pada batu, tidak lebih daripada itu. Jadi yang istilahnya zatnya itu menuntut dari aspek kebatuan, ya tidak lebih daripada itu. Jadi tidak kurang dan tidak lebih daripada itu keinginannya. Jadi ide batu misalnya, nah ide di sini bukan dalam bentuk cuman secara universal. Jadi ada kalau dalam filsafat sadra itu ilmu ilahi itu dalam bentuk ijmali dar'ain kasf tafsili istilahnya. Jadi dia dalam bentuk menyeluruhan, keglobalan, tapi sekaligus mengandungi seluruh kepartikuleran. Jadi ada semua di situ. Misalnya ain sabit A misalnya, ain sabit A, kalau misalnya siapa ya, ain sabit A ini ya di ilmu ilahi itu sudah ada secara keseluruhan. Tapi dalam bentuk juga sekaligus ya detail-detailnya. Jadi dalam bentuk universal, ijmal dan detail. Ada semua di Zhen Tuhan itu. Dan apa yang dia tuntut batu ini ya sebagai ide di alam ayan sabita itu, dia tidak akan menuntut lebih dan kurang daripada kebatuan. Demikian pula ain sabit atau entitas tetap ya, atau zat dari tumbuhan, hewan, manusia atau apa saja ya, semua mereka ini ya ada pada Hazrat ilm Tuhan dan merupakan zat-zat serta kelaziman zati mereka. Dan apa yang tersedia di sana ya secara potensi bagi mereka itulah nanti yang mereka minta. Jadi tidak ada yang istilahnya mereka minta kecuali dari apa yang tersedia di Zhen Tuhan itu. Apa yang istilahnya kalau kita bahasanya kan terkonsepsikan, tapi kalau bahasa terkonsepsikan itu berhubungan dengan ilmu husuli manusia. Sementara ilmu ilahi tidak seperti ilmu husuli manusia. Bahkan ilmu ilahi itu dari satu tinjauan dia bukan ciptaan. Ya, jadi dia bukan ciptaan. Kan seperti ini, ya. Jadi segala sesuatu itu pada Tuhan tidak ada bertambah dan tidak ada berkurang. Kalau berkurang kan pasti kelemahan. Seperti manusia, ya kalau dia tidak belajar lagi, mutalaah lagi, berkurang ilmunya, hilang ilmunya. Itu ya istilahnya manusia yang merupakan wujud yang tidak sempurna. Ya.
Dan juga kalau dia belajar, intens belajar, bertambah ilmunya. Jadi kalau pada kita itu berkurang dan bertambah. Ya, ada seperti kondisi itu. Kalau pada Tuhan tidak ada berkurang dan bertambah. Jadi semua pada Tuhan itu penuh, sudah istilahnya penuh dan tak terbatas. Kepenuhannya itu bukan berarti penuh terbatas. Ya, kepenuhannya itu tidak terbatas. Jadi seluruhnya sudah ada. Seluruhnya sudah ada pada Tuhan. Jadi dari satu sudut tinjauan zatiahnya kita ini itu pada hakikatnya bukan sesuatu yang istilahnya baru kemudian ada. Baru kemudian ada, wujudnya di luar ini yang baru kemudian ada. Tapi esensinya, hakikatnya, mahiyanya itu sudah ada semua. Ya. Yang itulah yang kita sebut tadi ayanu sabita. Jadi nanti kita punya ain sabita ini atau kita ini tidak akan meminta pada Tuhan kecuali daripada yang memang merupakan ya esensi kita, yakni ain sabita kita di hasrat ilm, yakni di ilmu Tuhan. Ya. Ya, jadi mahia misalnya garam, ya, dia tidak menuntut kecuali keasinan, ya. Demikian pula mahia gula dia tidak akan meminta kecuali manis. Permintaan zati ini dari segala sesuatu atau dari benda-benda, inilah yang merupakan keniscayaan ayana sabita. Ya. Menurut Urafa ada 3 bentuk permohonan. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung. Ada yang disebut dengan permohonan ucapan, lewat ucapan. Ada permohonan lewat kondisi dan ada permohonan dengan potensi-potensi. Ya. Kalau permohonan lewat ucapan jelas, seperti seseorang berdoa kepada Tuhan, meminta dari Tuhan sesuatu dengan ungkapan dan ucapan. Kalau kondisi, ya seperti misalnya kita menyaksikan seseorang yang datang terburu-buru mengetuk pintu, ya, itu mungkin meminta perlindungan atau dia meminta perlindungan. Sebab sebelum dia mengetuk pintu kita secara tergesa-gesa, misalnya itu dia ketemu dengan macan misalnya di tengah jalan dan dia lari terbirit-birit dan langsung terburu-buru, ya, mengetuk pintu dengan sangat mendesak untuk dibukakan. Ya, itu bahasa kondisinya meminta perlindungan kepada kita. Ya. Atau misalnya seseorang yang berpakaian, ya, compang-camping, badan kurus, ya, dan kelihatan mukanya istilahnya tidak berisi, ya, itu datang kepada orang kaya, dia menunjukkan kondisinya untuk supaya misalnya diberi makan, diberi pakaian, dan diberi yang lainnya. Itu adalah permintaan kondisi. Jadi ada permintaan lisan, ada permintaan kondisi. Ada juga permintaan potensi, ya. Seperti gandum, ya, biji gandum permintaannya secara potensi gandum untuk mengaktual jadi gandum, kan? Tidak ada itu gandum kemudian dia berubah menjadi padi misalnya. Ya, gandum berubah menjadi mangga misalnya. Jadi permintaannya sesuai dengan potensinya itu. Nah, jadi segala sesuatu ini mempunyai 3 bentuk permintaan, khususnya manusia. Permintaan secara lisan. Kalau misalnya yang lain mungkin tidak, tapi ya hewan rata-rata punya lisan dalam bentuk permintaan. Ya. Nah, jadi bentuk permintaan ada yang secara lisan, ada secara kondisi, dan ada secara
potensi. Keseluruhan dari zatiat ya dan kelaziman aksiden itu memohon atau meminta ya secara potensinya ya. Dan dari dimensi bahwa Tuhan itu adalah pemberi secara mutlak dan berasaskan ilmu, kudrat serta hikmahnya yang tak terbatas, maka semua bentuk permintaan-permintaan ayana sabita itu niscaya akan ia berikan. Jadi emanasi Tuhan ini tidak terbatas. Ya, semua yang datang kepadanya ya sesuai dengan permintaan potensinya akan diberikan. Ya, tidak ada yang istilahnya diberikan kurang daripada potensi dirinya. Dan demikian pula tidak ada yang akan diberikan lebih dari kapasitas potensinya. Jadi sesuai itu. Yang mana potensi-potensi ini sebenarnya sudah ada pada Aini Sabita itu. Jadi kalau potensinya di Aini Sabita memang sudah di dunia ini, misalnya taruhlah hidup biasa-biasa, ya di dunia ini ya diberi sama Tuhan sesuai dengan potensinya yang ada di Aini Sabita itu, yakni hidup biasa-biasa. Dia tidak akan jadi kaya dan dia tidak jadi miskin. Ya. Kalau apa namanya contoh misalnya tadi garam dan sebagainya memang diciptakan sesuai dengan potensi. Tapi kalau manusia apa juga berlaku itu artinya sudah tetap misalnya dalam partikularnya si A, oh dia tuh gini hidupnya sampai akhir hayat. Di Aini Sabitanya sesuai dengan seluruh dimensi kehidupannya sudah ia sebenarnya ada itu, sudah ada demikian dan tidak akan lagi diberi lebih dan kurang daripada itu ya. Nah, jadi kita pelan-pelan saja ini Sabita ini karena panjang sebenarnya pembahasannya. Cuma ini Sabita itu perlu dipahami ya. Ada dimensi pembahasan nanti di sini. Dia itu tidak dicipta, jadi dia itu tidak diberi, tidak dicipta dan tidak diberi, tapi secara azali ya demikian. Kan dia ini sebentuk mahya-mahya yang menyertai zat ya. Sementara kalau zat atau wujudnya azali, nah yang menyertainya juga ini mestilah azali ya. Memang berat kita dulu di sini nih, memang berat, cuma ikuti saja dulu karena ini baru mukadimah kita memasuki pembahasan yang menjadi selalu kegelisahan kita ya. Ini baru menjadi mukadimahnya ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi pada hakikatnya permintaan daripada objek atau maujud ini ya tidak ada yang keluar daripada Aini Sabitanya. Dan karena Aini Sabita ini adalah suatu hakikat dan realitas, maka pemberian Tuhan pun ya terhadapnya ya istilahnya secara ini tidak kurang dan tidak lebih ya. Dan inilah nanti yang akan menjelma dalam wujud eksternal yang mendapatkan penampakan dalam eksternal yang disebut kemudian entitas-entitas ciptaan. Jadi ada entitas-entitas tetap ya yang dalam bentuk wujud ilmi, dan ada entitas-entitas ciptaan dalam bentuk wujud-wujud realitas ya di luar. Nah, kelanjutan dari pembahasan
keniscayaan ayan sabita ini adalah hukum-hukum keniscayaan ayan sabita. Ini kita bawa ke pembahasan panjang lebar dengan membahas mukadimah-mukadimahnya, karena kita mau membahas nanti jabar dan ikhtiar. Di buku ini yang kita jadi rujukan, sekiranya kita mau mencukupkan pembahasan, ya, itu tidak panjang. Ya, ini pembahasan saja keniscayaan ayan sabita ini cuma 2 paragraf di sini, ya. Kemudian setelah itu memasuki pembahasan kadar dan rahasia kadar di buku ini. Tapi akhir dari pembahasan buku ini dia tidak memasuki dan menyentuh pembahasan jabar dan ikhtiar. Jadi dia hanya memberikan semacam gambaran tentang sistematika, ya, sistematika daripada eksistensi atau manifestasi. Dia tidak lebih jauh membahas yang berhubungan masalah jabar dan ikhtiar. Nah, sebelum saya memasuki hukum-hukum keniscayaan ayan sabita itu, ya kita crossing saja sesuai dengan pembahasan buku ini, kadar dan rahasia kadar. Nanti kita kesini lagi untuk melengkapinya kalau kita mau masuk pembahasan jabar dan ikhtiar. Ya. Nah, semua apa yang ada di alam wujud yang sudah terjadi dan akan terjadi itu semua mempunyai kadar, mempunyai takdir, dan mempunyai ukuran tertentu. Pertanyaan tentunya yang hadir pada benak kita, ya, apa yang menjadi dalil daripada ukuran, ya, tertentu sesuatu itu. Jadi apa yang menjadi dalil, apa yang menjadi sebab daripada ukuran tertentu sesuatu. Urapa dalam hal ini berasaskan apa yang dijelaskan dalam permasalahan ayan sabita, itu berkeyakinan bahwa akar seluruh takdir alam itu ada pada semua dalam ayan sabita ini. Jadi semuanya tersembunyi pada ain sabita setiap sesuatu. Sebagaimana tadi kita singgung, jadi ain sabita A misalnya, ya keseluruhan terhadap A itu ada semua di situ di ain sabitanya itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan dia tidak minta juga di luar daripada apa yang ada di ain sabitanya itu. Kalau sekiranya misalnya tadi saya contohkan, kalau sekiranya di ain sabitanya itu, ya, dia takdirnya takdirnya adalah miskin, ya dia nanti akan terjelma miskin juga di alam ini. Ya, dia tidak bisa istilahnya lebih daripada apa yang ada di ain sabitanya itu. Ya. Jadi kalau kita istilahnya hubungkan lagi masalah keimanan dengan kekufuran, kalau ain sabitanya adalah beriman, ya dia akan terjelma sebagai seorang mukmin. Kalau ain sabitanya di situ adalah kufur, ya dia akan terjelma juga orang kafir. Nah, sampai di sini tentu kita menghukumi ini Jabariyah. Ya. Oleh sebab itu potensi-potensi zati ayan sabita dan keniscayaan zati mereka, ya, itulah yang menjadi rahasia kadar dari semua kadar-kadar alam. Itulah menjadi rahasia yang disebut dengan sirrul qadar, semua kadar-kadar alam. Berasaskan ini, maka jika seorang arif salik misalnya bisa sampai ke makam tayyun sani dari kaus suudnya, ya, jadi
kan kita qaus nuzul ini tadi sampai kemudian mengalami qausud. Nah, kalau dia dalam qausudnya naiknya ini salik seorang pejalan itu bisa sampai kepada ain sabita, bisa sampai pada ayanus sabita misalnya, sesuai dengan potensi-potensinya, ya, dia berhubungan dengan ain sabita khusus, ya, maka apa saja yang terdapat dalam ain sabita itu, ya, dia akan menemukan pengetahuan, ya. Jadi misalnya kalau ia sampai pada ain sabita seorang individu, taruhlah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada seorang nabi itu melainkan dia sampai pada ayan sabita. Seperti nabi itu dia tentu sampai, atau bukan tentu, yakni dia mengetahui ain sabitanya Imam Husain. Dia mengetahui ain sabitanya Hazrat Zahra, dia mengetahui ain sabitanya Amirul Mukminin, ya. Maka segala apa yang akan terjadi, yang akan tertimpakan kepada Amirul Mukminin, Hazrat Zahra, Imam Husain, itu ada pada Nabi semua. Nabi mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan lihatlah coba riwayat-riwayat kalau kita membahas tentang Karbala, kan? Ya. Sejumlah riwayat-riwayat misalnya tentang ada tanah misalnya yang diberikan kepada Ummu Salamah, diberitakan Nabi bahwa kalau ini nanti sudah berubah menjadi merah berarti putraku Husain itu sudah, ya. Jadi banyak sekali riwayat terkait masalah itu, istilahnya menyampaikan kita bahwa Nabi misalnya mengetahui ini sabita ini, ya. Jadi kalau ada seseorang, hatta seperti misalnya seorang wali Tuhan, bukan nabi, bukan imam, misalnya wali, dia bisa sampai pada ain sabita sesuatu, dia akan mengetahui, ya. Pengetahuannya itu mencakupi apa yang terjadi pada sesuatu itu sebelumnya dan apa yang akan terjadi kemudian pada sesuatu tersebut, ya. Jadi dia mencakupi pengetahuannya terhadap sesuatu itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan sirri qadar. Rahasia daripada qadar ada pada ain sabita. Jadi kalau kita ingin istilahnya mengetahui takdir, ya itu kita harus sampai pada ain sabita. Nah, kalau di dalam pembahasan filsafatnya sayang tidak semua ikut, dibagi ada qada dengan qadar. Terjelaskan kan? Ya. Ada penjelasan tentang qada dan qadar. Kalau di penjelasan filsafatnya, di mana qadar ini adalah proses dari seluruh sebab-sebab, tapi belum sampai pada sebab sempurna. Tapi ini tinjauannya dari bawah ke atas. Jadi kalau dalam filsafat itu kurang lebih dia lebih memberi penekanan tinjauannya dari bawah ke atas. Kalau irfan lebih banyak memberi penekanan tinjauannya itu dari atas ke bawah. Ya. So begini sebenarnya. Teolog, filosof, urafa, semua itu berkeyakinan bahwa Tuhan niscaya mempunyai ilmu sebelum kejadian. Jadi sebelum terjelemahnya sesuatu itu Tuhan niscaya punya ilmu. Ya. Nah, kadang tafsirannya di sini ada yang menafsirkan ya karena segala sesuatu itu harus sesuai dengan ilmu Tuhan, maka segala sesuatu itu terpaksa. Jabariyah. Kan begitu? Ya. Ya. Karena segala sesuatu kan tidak bisa keluar daripada pengetahuan Tuhan. Karena kalau dia keluar dari pengetahuan Tuhan, berarti ya Tuhan mempunyai kekurangan. Karena apa yang dia ketahui tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak mungkin. Ya. Jadi segala sesuatu itu sudah mempunyai ilmu sebelum Tuhan. Jadi ada istilahnya, istilah mereka itu, kalau kita istilahnya kita itu ilmu a priori Tuhan. Jadi ada istilah-istilah di dalam epistemologi, ada disebut pengetahuan a priori, ada disebut pengetahuan a posteriori. Pengetahuan a priori yakni pengetahuan sebelum terjadinya sesuatu itu.
Kalau a posteriori yakni pengetahuan ketika sudah terjadi sesuatu itu. Seperti kita ini pengetahuan kita bahwa kita ini semua hadir di tempat ini, ya ini posterior yakni terjelma sudah merealitas. Sekiranya kita ini tadinya mempunyai pengetahuan a priori sebelum datang di tempat ini, nah itu kita tahu bahwa oh si A nanti sudah si A datang ya. Semua datang di sini nanti, bahkan ditahu itu detail-detailnya. Pak Lukman duduk misalnya di sini berdampingan dengan Ibu Mila misalnya. Iya. Itu kalau orang bisa sampai pada tadi itu, ya, ini sabita itu, ya. Karena memang ini sudah tidak bisa dihindari. Kapan ini yang kita mau nafikan, Tuhan istilahnya kurang, ya. Orang menghukumi filosofi peripatetik itu bahwa dia tidak memandang Tuhan mempunyai ilmu secara partikular, itu saya pikir bukan tafsiran yang benar. Kalau tafsirannya filosofi peripatetik yang benar itu ya seperti kebanyakan, ya, bahwa sampai yang partikular Tuhan sudah punya ilmu semuanya, ya, sebelumnya itu, ya. Nah, yang permasalahan sebenarnya di sini, makanya begini. Kalau Ibnu Arabi mengatakan seperti ini, saya itu bukan takut, ya, kejadian ke depan, ya. Jadi begini, saya itu bukan takut kejadian ke depan terhadap diri saya. Yang saya takut itu apa ini stabilitas saya di sana? Karena di situ sebenarnya semuanya bentuk permintaan dan keniscayaan yang diminta, ya. Ya, disinilah beratnya ini permasalahan. Ya. Jadi Ibnu Arabi bilang saya tidak takut. Ke depan saya apa saya, ya? Yang saya takut itu ya dia ini sabitas saya ini. Apa ini sabitas saya itu? Apa yang sudah pernah saya minta di sana dan akan menjadi permintaan saya di dunia ini. Kayak gitu. Karena tidak ada yang luput, ya, permintaan itu dari yang sudah ya sebelumnya di sana itu dia ini sabitahnya itu. Ya. Dan permintaan itu kapan? Nah, permintaan di sini sebenarnya tidak terjadi secara waktu, tidak terjadi secara ini. Nah, ini yang beratnya ini karena dia adalah hakikat atau yang kita sebut mahiyah. Sementara mahiyah itu tidak dicipta, ya. Kalau misalnya dalam istilah filsafat itu wujud dicipta, mahiyah itu tidak dicipta, tapi dia bersama wujud. Tapi di sini hanya satu wujud dengan berbagai kelasiman-kelasimannya. Ya. Jadi karena ayanu sabita ini salah satu daripada kelasiman daripada wujud tunggal ini, dia juga tidak dicipta. Tapi tidak ada pembahasan khusus manusia, Ustaz. Kalau wujud di luar manusia kan kita pahami biasa sudah sesuai dengan kadarnya. Ya. Manusia kan diberikan juga sesuai dengan kadarnya, itu ada kebebasan untuk. Ya, di situ kadarnya juga itu. Disitulah dia punya kadar secara manusia sebagai wujud manusia disertai dengan berbagai hal yang mencakup manusia seperti ilmu, irada, kekuatan, sifat-sifat dan lain sebagainya. Ini sabitanya juga lengkap dengan itu semuanya. Ya. Nah, pembahasan kita tidak selesai. Pahami saja dulu di sini sampai kita meninjaunya di pembahasan jabar dan ikhtiar. Ya. Berpotensi untuk mereka yang sebelum kita melangkah ke depan itu kita sudah bisa ada afirmasi dari sana bahwa ini esensinya kan ini bahwa supaya kita berjalan sesuai dengan rule-nya kan sudah enak. Jadi kita melangkah yang sudah tahu ke depannya. Tentang ini esensinya yang betul-betul harus kita tahu apakah sudah dengan caranya bisa kita tahu sehingga dia bisa menghindari itu. Ada yang mengafirmasi ke kami itu bahwa ini betul ini esensi yang tadi ini bahwa nanti sebelum terjadi ke sana kita sudah tahu juga masalah pembahasan kita ini. Iya, maksud saya kita kan kalau bisa mengarah ke sana gitu. Iya, beratnya di sini karena harus dipahami mukadimah, sebagian mukadimahnya juga. Seperti misalnya ada mukadimah itu ya pengetahuan Tuhan sendiri itu ya dia mengikut kepada
yang diketahui. Ya. Jadi istilahnya bukan pengetahuan itu yang mencipta diketahui, tapi pengetahuan itu sendiri mengikut pada yang diketahui. Seperti kita istilahnya apa? Kan yang diketahui juga azali ini yang diketahui. Yang diketahui ini bukan istilahnya sesuatu yang sifatnya. Kalau kita misalnya tadi mengatakan memang bahwa Tuhan tidak punya ilmu, baru dia ketahui kemudian, itu yang kekurangan. Tapi ini azali juga yang diketahui ini. Ya. Yang diketahui ini tidak keluar juga dari kelaziman-kelaziman daripada zat Tuhan. Karena tidak ada yang keluar. Ya, konsepnya memang sudah keniscayaan terus sudah pasti. Menurut saya ini kan maunya saya ini itu bisa ada pada diri kita atau dirinya Pak Lukman kan supaya memang sudah tahu ujungnya. Kalau penjelasan riwayat itu kan begini fenomenanya kalau riwayat. Jadi tanda-tanda kita itu sebagai misalnya penghuni surga, amaliahnya surga. Tanda-tanda kita penghuni neraka, ya amaliahnya neraka. Tanda-tandanya. Jadi kalau jadi tidak ada juga istilahnya kayak berbolak kayak seperti itu, berbolak seperti itu. Prosesnya itu sesuai dengan ini. Jadi kalau kita di kehidupan ini amalia penghuni neraka, ya akhirnya ke neraka misalnya. Kalau ada orang amaliyahnya surga tapi akhirnya ke neraka, yakinlah amaliyahnya tidak murni surga sebenarnya. Kan seperti itu, ya. Ada orang salatnya misalnya kelihatan rajin, tapi apa salatnya itu memang salat surga atau salat untuk manusia? Atau salat misalnya untuk kedudukan, atau salat untuk yang lain, macam-macam kan. Ya. Nah di sini semua. Oke, ikuti saja kita punya pembahasan sampai di mana, ya. Dan sampai ayam sabit ini makan dia bagus sekali. Maksud saya itu perlu kan ada yang tidak tahu ya apakah ada orang tertentu karena kita ini juga kan sangat belum sangat tidak mungkin lah kalau kita sudah harus menguasai esensinya di situ dulu atau mengetahui atau ada petunjuknya sehingga apa yang mau terjadi ke depannya itu yang tergambar itu kita sudah bisa tahu dan kita juga tidak menghindari karena kan di situlah takdirnya juga kita di situ. Menghindari justru takdir juga. Iya. Jadi kan kita rahasia ini semua di situ, ya rahasia. Jadi menghindari, melakukan, ya itu apa yang merealitas sesuai dengan ini sabitahnya itu di situ, ya. Tidak ada yang tidak sesuai dengan ini sabitah itu. Makanya dia disebut siri kadar, rahasia kadar. Jadi istilahnya tidak diketahui sebenarnya, tapi ya. Nah, yang saya khawatirkan, Ustaz, yang saya takutkan, karena jangan sampai kita ini cuma menduga-duga atau perasaan-perasaan saja gitu. Hanya menjadi muslihat juga atau menjadi semacam tipu dayanya setan juga atau iblis gitu, Ustaz. Nah ini yang kita takutkan, jangan sampai kita salah arahnya, salah jalannya, Ustaz. Ya, sekarang ini sementara kian teoritisnya, pemikiran teoritisnya. Nah, kita harus koreksi kalau misalnya dia punya kelemahan di dalam pendekatan teoritis ini. Ya, konsep ayonus sabitahnya ini urafa. Kan menurut sebagian, kan pemikir itu ada beberapa aliran pandangan. Ada aliran teologis. Kalau aliran teologis kan mudah saja, ya. Segala sesuatu ini istilahnya ya kalau yang berpandangan seperti Mu'tazilah ya dalam perkara ikhtiarnya itu ya Tuhan tidak memberi istilahnya dia tidak terlibat di dalam perbuatan ikhtiarnya manusia kan begitu supaya nanti Tuhan adil. Menurut perspektif ini ya Tuhan adil, tidak menghukumi misalnya manusia ya sesuai dengan keinginannya, ya sesuai dengan ketentuannya, kan begitu perspektif ini. Cuma banyak kelemahannya, ya kelemahannya berarti
membatasi kekuatan Tuhan, membatasi iradah Tuhan, membatasi perbuatan Tuhan. Ya, makanya disinilah Jabariyah muncul menentang pandangan, kan duluan itu Mu'tazilah daripada Asy'ariyah. Ya, bahkan Asy'ariyah sendiri awalnya adalah Mu'tazilah. Gurunya itu yang Ja'bai kalau tidak salah namanya, ada beraliran Mu'tazilah. Kemudian dia keluar. Ya, karena mempunyai istilahnya berbagai problem dalam sisi pandangan. Ya. Jadi membatasi, ya, membatasi kekuatan Tuhan, membatasi irada Tuhan, membatasi kepelakuan Tuhan, karena keluar perbuatan ini dari wilayah kekuatan, irada dan kepelakuan Tuhan, perbuatan manusia, kan begitu. Nah, di sisi lain, Asy'ariyah, ya, karena ia ingin menyelamatkan tadi ini tauhid perbuatan, ya, berimplikasi, ya, bertentangan dengan keadilan Tuhan. Sampai-sampai dia punya pandangan, sekalipun misalnya seseorang itu, ya, beriman, ya, Tuhan bisa saja memasukkan ke neraka. Jadi semuanya jadi kekuatan Tuhan, ketentuan Tuhan, kayak seperti itu kelemahannya, bertentangan dengan keadilan Tuhan. Nah, muncullah teori ketiga dari teologi tasyayyu, ya, amrun benal amrain, yakni perkara di antara dua perkara tersebut, yakni tidak kepada Mu'tazilah yang menyerahkan perbuatan lepas daripada irada dan kepelakuan Tuhan, tidak pula kepada Jabariyah yang mana semua perbuatan itu istilahnya Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengerjakannya, iradahnya Tuhan dan kepelakuan Tuhan semua, pekerjaan Tuhan semua. Ya. Amrun benal amrain. Nah, menurut kita punya, ya, ilmuwan tasyayyu, justru pandangan paling dekat dengan amr benal amrain itu yang yaitu pandangan Nurafa ini. Tapi itu harus lengkap dulu penjelasannya, baru kita akan memahaminya. Bagaimana bentuk tinjauan amrun benal amrainnya itu. Karena sebenarnya begini, kalau kita mau melihat sirrul qadar itu, karena segala sesuatu zatiahnya kita itu tidak ada yang dicipta Tuhan, artinya semuanya dari kita, semuanya itu. Ya, paham? Semuanya dari kita. Justru ini tafwid sebenarnya. Yang kita tinjau di sini Jabariyahnya karena tidak ada yang luput dari ini, yang atas ini. Tapi yang atas ini hakikatnya tidak ada dari Tuhan, di sini dipaksakan kita. Karena dia tidak dicipta. Majul, yakni tidak dijadikan ini. Yakni demikian memang zatianya, keinginannya seperti demikian itu memang dirinya sendiri memang begitu. Ya. Jadi tidak ada istilahnya Tuhan mengaturkan seperti kau begini. Tidak ada seperti itu. Jadi Tuhan tidak mengatur zatnya misalnya, kau misalnya menjadi beriman, beramal saleh, salat kau jam segini, salat gini dan sebagainya. Tidak ada seperti itu Tuhan jadikan. Karena dia tidak dijadikan dia. Ya. Jadi memang dia punya keinginan, dia punya kezatan itu sendiri, pilihannya ini dirinya sendiri. Justru tinjauan ini adalah tafwid itu. Ya. Nah, bagaimana nanti dihubungkan dengan dia tidak murni tafwid? Seperti pandangan Mu'tazilah itu, ya, yakni di dalam penjelmaannya itu tidak ada yang tercipta kecuali lewat kudrat Tuhan, lewat irada Tuhan. Jadi benar dia ada di alam ayan sabita demikian, tapi untuk keluar terjelmahkan, ya dia tidak akan terjelma kecuali dengan tadi di sini disinggung kudrat Tuhan, irada Tuhan, pemberian Tuhan dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi kelihatan tafwid, di satu sisi peran Tuhan sangat penuh terhadap. Nah, ini tingkat tinggi pembahasan amr benal amrainnya, bukan tingkat yang seperti. Nah, kalau kita
yang apa Amr bin al-Amrennya yang teologis, yakni perbuatan manusia, dia adalah pelaku langsung. Misalnya minum ini saya pelaku langsung, ya. Tapi kepelakuan saya ini secara kepartikelan adalah kepelakuan Tuhan. Karena saya tidak minum kecuali Tuhan menghendaki saya minum. Ya. Jadi saya punya kekuatan minum, saya melakukan minum ini tidak keluar daripada kepelakuan Tuhan. Tidak ada. Karena tidak ada yang keluar dari kehendak Tuhan. Nah, ini Amr bin al-Amrain bentuk yang teolog dan kurang lebih filosof. Ada juga begini, Ustaz. Ya. Ada dua penjelasan yang selama ini saya pahami. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan sistem termasuk sebab akibat di alam ini. Tapi yang menjalaninya secara partikular itu manusia. Apakah tidak takdir kalau gitu? Itu tafwid itu justru bentuk deisme juga salah satu. Yakni jadi seperti jam, kita yang sudah membuat jam aturannya kan, mesinnya kita buat, dia misalnya bergerak begini kita sudah buat, sistemnya kita buat, setelah itu kita jalankan saja jam, cookkan, nah, sudah itu tidak ada lagi perannya kita terhadap perjalanan jam. Yakni dia sudah bergerak dengan mekanisme yang sudah kita buat. Itu ibarat seperti itu. Kalau yang kedua yang bahwa itu tidak keluar dari ilmu Tuhan, tapi kan ada kalau manusia ada yang diridhoi, ada yang tidak. Itu bahasa tasyri'i dan takwini. Ya. Jadi tasyri'inya ya ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi, tapi takwininya tidak ada istilah diridhoi dan tidak diridhoi karena lewat kaidah-kaidah itu tadi, kesebaban itu semua. Ya, ini masih ini istilahnya. Bagaimana? Ya? Kalau mau saya pukul ini punya kawan sih. Apa? Kan tadi dengar tadi penjelasannya Ustaz, ketika kita mau kan Tuhan memang ya arahkan untuk kita laksanakan. Kalau saya pukulin Ustaz, gimana ini? Kalau saya minta maaf tadi. Kasih keras-keras baru minta maaf. Siapa yang mau Tuhan ini? Kemampuan juga. Ini yang bahaya kalau Pelaku langsungnya antum, yang ada iradahnya untuk melakukan. saya itu salahkan itu kan penciptaan saya Bang. Kita yang membuat saya pelajaran juga kan saya tidak bergerak kan kalau kira yang gerakan pasti ada. Jadi dalam tinjauan yang ini tadi, kalau yang itu antum mau, jadi Tuhan berikan antum kekuatan, beri antum iradah, beri antum pengetahuan, tapi dia meletakkan pada antum untuk berbuat secara sendiri, tapi tidak keluar daripada cakupan itu karena tidak ada yang keluar. Ya, jadi kalau antum memukul sesuai dengan ikhtiarnya justru harus dihukum. Karena ini tadi hubungannya tasyri'i dan takwini. Karena secara tasyri'i Tuhan tidak inginkan antum memukulnya, karena Tuhan menginginkan antum sempurna. Sementara memukulnya itu adalah antum menuju pada kekurangan. Nah, itu tasyri'inya. Ya. Tapi kalau takwini tidak ada yang bisa keluar daripada seluruh kuasa Tuhan, ya. Seluruh irada Tuhan. Berarti masih panjang pembahasan. Inilah yang kita bingungnya karena mau disimpelkan, mau disimpelkan tidak bisa. Kalau kita tidak, jadi pemahaman kita terhadap mukadimah itu baru dia sinkron terpuaskan kita punya pandangan. Kalau itu tuntas pemahamannya, ya selesai pemahamannya itu. Kalau misalnya, makanya beliau di sini itu tidak memasukkan jabar dan ikhtiar karena tidak cukup mukadimah yang beliau berikan di sini untuk memasukinya, ya seperti itu. Bagaimana? Kita tinggalkan pembahasannya ini? Apa? Apa? Nah, kalau TK-nya ya SMP-nya atau SMA-nya sebenarnya sudah selesai perbuatan kepartikelan itu. Jadi
perbuatan kepertikalan itu, jadi kita melakukan suatu perbuatan ya tidak luput daripada ikhtiar kita. Artinya adalah karena ikhtiar kita. Jadi semua perbuatan ikhtiar kita itu kita lakukan dengan ikhtiar. Ya. Jadi semua perbuatan yang ada pada kita dalam bentuk pilihan itu semua adalah perbuatan ikhtiar. Bahkan wujud kita itu sebenarnya dicipta sebagai wujud yang berikhtiar, ya. Jadi wujud kita ini adalah secara esensial adalah wujud berikhtiar. Tidak seperti batu misalnya, batu wujudnya tidak berikhtiar, atau pohon wujudnya tidak berikhtiar, ya. Jadi kita justru kalau tidak berikhtiar bukan sebagai wujud yang manusia yang dicipta memang untuk berikhtiar. Ya itu. Nah, di dalam perbuatan kita yang bersifat ikhtiari, pelakunya itu secara langsung adalah kita. Ya. Jadi kita yang melakukan secara langsung. Makanya bukan Tuhan sebagai pelaku langsung dalam tinjauan ini. Dia adalah pelaku, istilahnya ada pelaku jauh, ada pelaku dekat. Atau pelaku langsung dengan pelaku tidak langsung. Jadi Tuhan dalam dimensi ini bukan pelaku langsung, ya. Dan yang dinisbahkan sebagai pelaku adalah pelaku langsung ini, ya. Adapun kepelakuan Tuhan boleh jadi dari berbagai rentetan sebab-sebab, ya, baru ternisbah kepada Tuhan, ya. Makanya, ya, istilahnya perbuatan itu tetap akan dinisbahkan kepada manusia pertama, baru dinisbahkan kepada Tuhan yang kedua, supaya dia sesuai dengan tauhid perbuatan, ya, tauhid af'al istilahnya. Kan begini, secara teoritis, teori tauhid, ya, tauhid perbuatan itu, ya, la mu'athir fil wujud illallah. Jadi tidak ada yang mempunyai peran dan pengaruh secara mutlak di alam ini kecuali Tuhan, ya, kecuali Tuhan. Makanya semua perilaku dan perbuatan maujud-maujud alam ini secara pendekatan kedekatan adalah terhadap wujud itu, ya. Api ketika dia membakar, ya, api itu membakar, tapi dia secara silsilah sebab-sebab harus berakhir kepada Tuhan membakar, ya, Tuhan membakar. Karena kalau dia independen api membakar, berarti ada perbuatan independen, ada pencipta yang terlepas daripada kepenciptaan Tuhan. Nah, ini menyalahi tauhid, berbagai rentetan tauhid. Nah, demikian juga perbuatan ikhtiar manusia. Ya, kalau perbuatan api kan bukan ikhtiar. Demikian pula perbuatan ikhtiar manusia. Jadi kalau manusia misalnya salat, ya, dia melakukan salat secara langsung. Tapi makanya itu Arif itu sampai mengatakan, ya, salat yang paling sempurna, ya, ya, antara yang menyembah dan disembah satu. Ya. Tapi kalau kita nisbahnya kan panjang, kan? Ya, kalau sebab akibat oleh filosof, ya, pelakunya harus berakhir pada Tuhan, ya. Nah, dalam syariat tidak boleh yang jelek dinisbahkan kepada Tuhan. Ya, yang boleh dinisbahkan hanya kepada kebaikan, karena yang muncul pada Tuhan adalah kebaikan. Adapun keburukan, ya, itu tidak berasal dari Tuhan. Makanya kalau kita membunuh, ya, membunuh secara salah, tapi ya, membunuh secara benar, ada ayat suci Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran, ya, apa lagi? Saya lupa ayatnya. Apa? Yang kata lu, yang membunuh dan dibunuh. Bukan. Ma kataluhum. Jadi tidaklah mereka membunuh, melainkan Tuhan yang membunuh, kayak begitu pengertian ayatnya. Atau yang paling jelas itu wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, ayatnya. Ini kita masuk pada sebuah jebakan pembahasan yang sangat pelik, yang saya susah untuk menyampaikan kepada antum jalan keluarnya, ya. Jadi ayat ini,
ya, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Jadi begini, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar. Jadi di sini ada penapian, bukanlah kamu melempar, bukan kamu melempar ketika kamu melempar. Tetapi ada juga pengafirmasiannya ketika kamu melempar. Jadi bukan kamu melempar ketika kamu melempar. Penapian, pengisbatan. Bukan kamu melempar, yakni dinafikan. Kamu sebagai pelakunya, tapi pelaku mutlaknya di sini dinafikan. Ya. Ketika kamu melempar, ditetapkan kepelakuan relatifnya, nisbinya. Artinya ada dimensi dirimu melakukannya. Ya. Tapi kepelakuan mutlak bukan kamu. Karena kalau tidak ada kekuatan, tidak ada irada, tidak ada kepelakuan ilahi, tidak kamu lakukan itu. Ya. Makanya ditutup. Walakinallaha rama. Akan tetapi Allah lah yang melempar. Ya. Asal-asalnya. Rasa orang baku bunuh gara-gara ini. Memang pelik sekali. Nah, kalau mau dilarikan kepada sebab akhirnya ya kepada Allah. Ya Tuhan kalau tahu bahwa perbuatan Sarah yang saya melakukan sama Om Lukman, ya di situ titik kelemahannya berbagai pandangan ini yang antum kritisi. Tapi kalau pandangannya Urafa tidak ada antum kritisi, karena itu semua keinginan antum, pilihan antum. Jadi menjadi garamnya sebuah garam karena dia memang mau jadi garam. Menjadi anjingnya sebuah anjing karena memang dia memilih mau jadi anjing. Jadi kafirnya seorang kafir karena dia memang mau jadi kafir. Tuhan tidak tentukan dia begitu. Jadi di sini ini semacam tahfidz, justru kita mencari di mana ruang bahwa ya. Nah, itu tadi saya mengatakan bahwa terjemahnya kepenciptaan, karena ini semua kelaziman Tuhan di alam sana itu. Kelaziman tidak dicipta. Kelaziman itu tidak dicipta, ya. Jadi sesuatu yang sudah tersertai. Kalau Tuhan itu azali, ini tersertai dengan Tuhan secara azali. Makanya ayat sabita itu tidak di luar daripada zat Tuhan, suka rububinya, tidak di luar. Tapi untuk terjemah di luar, ya, ini kalian minta untuk terjemah di luar, kalian tidak punya kemampuan terjemah di luar kalau Tuhan tidak berikan kalian. Disinilah dia peran Tuhan menjelmakan kalian di luar. Tapi dia yang minta ya? Dia yang minta. Jadi nama-nama ini meminta mazhar-mazhar di luar, ya dalam bentuk ayat sabita ini yang menjadi mazhar. Jadi dia yang minta. Jadi Tuhan saya minta saya misalnya jadi Samsunar di kehidupan sekian tahun ini, ya, mulai saya lahir sehingga mati nanti, ya, dengan berbagai hal-hal ini semua. Ini busur turunin saya. Tapi kalau saya disuluk nanti, tidak ada yang istilahnya naiknya sesuai dengan juga di situ yang sudah tercetakkan di sana yang kita bawa. Begitu juga, ya Tuhan, saya minta saya misalnya lahir dari misalnya sulbi ini sampai ini dari kaus nuzulnya ini kan. Dan saya Tuhan minta saya dalam proses ini begini sampai akhir. Jadi tidak ada. Tidak tahu dikatakan sebelumnya memang di sana Tuhan sudah tentukan memang. Ini yang bahasa antum tentukan itu. Bahasa antum tentukan seolah-olah Tuhan yang sudah menyiapkan Tuhan yang apa istilahnya? Tuhan yang cetak antum begitu, tidak, justru antum yang menginginkan antum sendiri. Jadi ketentuan di sana itu pada hakikatnya adalah kita sendiri yang inginkan. Ya? Jadi di sini tidak ada berbicara dimensi-dimensi kayak dorongan apa, di sini tidak ada di sini ininya. Tidak, karena di sini adalah kelaziman daripada kelaziman daripada ini istilahnya nama-nama yang terbentuk dalam ayat sabit, terjemah dalam ayat sabit. Ayat perjanjian Bukan, itu lain juga itu. Itu sudah kaos. Tetap kita dalam dalam keadaan ketidaktahuan kalau begitu. proses itu bisa usaha ikhtiar Kita harus membuka tidak kegaiban ini.
Ya, sudah break mie dulu ini. حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي